Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardian Saramyarno. Hari ini hari Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024 jam 14:39 sore hari. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang apa saja kelemahan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, terlebih untuk mobil yang ada di depan kita ini. Kebetulan saya sudah menggunakan mobil ini kurang lebih selama 11 tahun. Apa saja kelemahannya? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat. Baik teman-teman, jadi untuk seri Daihatsu Zebra ataupun Espas ini serinya, tipenya ada banyak banget. Mulai dari Zebra dulu, S88, S89, lanjut ke Espas yang ada di depan kita ini S91 1300 cc, lanjut ke S92 yang super fan 1600 cc, kemudian ada lagi yang 1500 cc ataupun S93 yang Seat SX itu yang sudah ECU ya. Nah, kali ini saya ingin membahas terkhusus aja untuk yang ada di depan kita ini. Oke, jadi di depan kita ini ada satu unit mobil Daihatsu Espas tahun 1995, 1300 cc, masih platina dan karburasi teman-teman. Karena untuk varian Daihatsu Espas sendiri ataupun Zebra, ada yang sudah ECU injeksi begitu, ada yang 1600 cc, ada yang 1500 cc. Nah, saya akan berbagi pengalaman apa saja kelemahan mobil ini. Tentu mobil yang saya gunakan ini ya tentunya teman-teman. Yang pertama, apa kelemahannya? Oke, yang pertama menurut pendapat saya ini tentang suspensi ya. Suspensi depan terutama untuk bawaannya itu terlalu keras teman-teman jika dibandingkan dengan Zebra begitu. Karena untuk jarak spiralnya itu terutama itu sangat renggang ya. Dan ini saya modifikasi menggunakan spiral dari punyanya Carry ataupun Suzuki Futura. Sudah lumayan empuk tapi tidak terlalu enak kalau menurut saya, dan katanya masih enakan punyanya EPV ataupun malah Oriannya si Zebra ya, yang S89 itu lebih enak dibandingkan dengan yang Espas ini. Jadi itu kelemahan yang pertama kalau menurut saya teman-teman. Bagian depan suspensinya terlalu keras begitu. Kalau misal yang belakang itu karena dia masih menggunakan berdaun ataupun leaf spring, jadi ya gitu-gitu aja ya teman-teman ya, pasti udah tahu ya namanya mobil Niaga begitu. Basicnya juga ada yang pick up. Dan yang kedua ini letak rodanya, sehingga letak rodanya ini ada di bawah pengemudi ataupun penumpang bagian depan. Berbeda dengan Grand Max ataupun Luxio, sehingga ini membuat bantingannya terasa banget. Overhang depan juga terlalu panjang ya untuk overhangnya, sehingga kalau misal turunan yang terlalu curam ataupun ada jalan yang kurang enak, terutama di basement seperti itu bisa nyangkut tuh bumper bagian depan karena overhangnya ini terlalu panjang ya. Nah, jadi ini overhangnya ini ataupun bagian depan rodanya ini terlalu panjang begitu, sehingga untuk manuver di jalanan seperti basement mall ataupun supermarket yang lumayan tajam dan habis turunan langsung agak nanjak ataupun datar itu bisa nyangkut, terutama di bagian bumper depannya ini. Nah, kalau misal mau ceper itu yang menjadi pertimbangan ya teman-teman ya. Karena kalau misal kita lihat di Grand Max ataupun Luxio itu rodanya itu sumbu depan itu ada di agak depan begitu, agak maju maksudnya. Bahkan di sini kalau tidak salah, sehingga lumayan enak juga untuk manuver. Oke, barangkali ini yang menurut saya agak lumayan vital sih dibandingkan dengan suspensi tadi teman-teman. Jadi yang menurut saya menjadi kelemahannya itu karena mobil ini masih menggunakan timing belt ya. Jadi timing belt, dan juga kalau misal timing beltnya putus, si klep itu bisa berbenturan dan mengakibatkan mungkin beberapa klep bisa bengkok. Itu salah satu kelemahannya. Mobil ini masih menggunakan timing belt dan bisa bengkok, terutama untuk mobil Daihatsu Espas yang 2000-an 3 ke bawah barangkali ya. Karena kalau misal katanya itu yang 2003 sampai 2007 itu 2003 akhir sampai 2007 itu udah aman. Kalau misal klep ataupun si timing belt putus, klep aman, tidak bengkok begitu. Nah, bagaimana kalau misal yang tua seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir. Yang pertama harus dicek secara rutin ya kondisi timing beltnya yang ada di sini. Ini di dalam cover ini ada timing belt, kita harus cek secara rutin. Ataupun kalau misal teman-teman
memutuskan untuk turun mesin, sekalian diganti aja sehernya ataupun pistonnya dengan model jenong. Jadi model cowok begitu. Pada saat berbenturan dengan klep aman, jadi klepnya tidak bengkok. Itu salah satu solusinya juga. Jadi di setiap masalah pasti ada solusinya teman-teman. Tidak perlu khawatir. Terus saya ini bukan menjadi kelemahan, karena tergantung kita sendiri mau merawatnya seperti apa. Kalau misal kita pinter-pinter pandai-pandai merawat sendiri, ini nggak ada yang namanya overheat. Jadi radiator saya skip dari kelemahan. Yang pertama itu tadi, suspensi terlalu keras, dan yang kedua overhangnya terlalu panjang yang depan, ataupun rodanya ini sumbu ban depan ini ada di pas tepat di bawah kita nih rodanya. Jadi ngomongin soal overhang itu, walaupun dia agak maju sebenarnya selama ini nggak jadi masalah sih teman-teman, asal kita hati-hati aja ya pada saat menggunakan mobil ini terutama. Nah selanjutnya ini menjadi kelemahan kalau misal kita tidak benar-benar merawat. Yang selanjutnya adalah ini pintu slidingnya ini teman-teman. Pintu sliding dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini bisa menimbulkan suara berisik kalau misal kita tidak rajin merawatnya. Nah, bagaimana cara merawatnya? Kita tentu harus perhatikan sini roller ataupun laker ya. Rollernya ataupun lakernya di sini harus kita perhatikan, kita bersihkan bagian rel atas dan juga di bagian samping sini. Serta teman-teman juga harus cek kondisi ini setelannya. Setelannya harus dicek. Setelan pintu-pintunya itu di sini juga ada setelannya, serta nih bagian karet-karetnya ini. Kalau misal sudah tidak bagus juga harus diganti. Karena kalau misal kita ataupun sepengalaman saya, kalau misal mobil ini melewati jalan yang kurang bagus, pintu ini bisa menimbulkan bunyi-bunyi yang kurang enak juga, yang sedikit berisik begitu, terutama dari pintu sliding tengahnya ini. Ini barangkali selanjutnya tentang Delco. Ini menurut saya bukan menjadi kelemahan sih, asal kita tahu cara merawatnya. Karena walaupun posisi Delco ada di bawah seperti ini, saya pernah mengalami teman-teman yang namanya nerjang genangan dengan kecepatan yang lumayan tinggi, dan air itu sampai menggenang dan sampai meluber ke atas blok mesin ya, sampai di bawah manifold sini tergenang air. Itu pernah saya. Jadi kalau misal Delco-nya ada di atas sini pun percuma saja kalau menurut saya. Yang jelas kita tahu bagaimana cara mengantisipasi agar Delco tidak kemasukan air. Jadi kalau selama ini saya mendengar salah satu kelemahannya itu mulai dari tadi ya radiator dan juga Delco, itu menurut saya bukan menjadi kelemahan teman-teman. Karena kalau misal kita tahu bagaimana cara merawatnya dan kita tahu bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi yang namanya Delco kemasukan air ataupun mobil menjadi overheat, itu it's okay, aman-aman aja, nggak menjadi kendala ataupun masalah selama ini. Dan yang menjadi kelemahan selanjutnya menurut saya, menurut pendapat pribadi saya tentunya, di bagian kampas rem belakang ini saya seringkali ganti ataupun beli kampas rem baru, karena ya itu mungkin karena barang KW ya teman-teman ya. Balik lagi sebenarnya apa yang kita gunakan untuk mobil ini, kampas KW-nya itu itu seringkali gampang lepas. Itu karena mungkin saya beli KW, kalau ori mungkin nggak lepas ya. Itu salah satu kelemahannya. Menurut pendapat saya pribadi, ini handle bagasi belakang ini dia tipis teman-teman bahannya, dan banyak orang mengira kalau semisal dengan cara menarik handlenya ini pintu akan terbuka ya. Padahal ini handle cuma untuk menarik, sebenarnya nggak menarik benar-benar menarik, karena di sini nggak ada tombol untuk membuka pintu. Kita harus menggunakan kunci di bawah ini. Banyak orang yang nggak paham, nggak tahu, sehingga asal tarik aja ini handlenya gampang pecah. Ini salah satu kelemahan kalau menurut saya. Nih, hati-hati, jangan sampai ditarik ya. Ini cuma saya akali ataupun saya benerin sendiri. Ini sudah rusak sebenarnya, sudah pecah. Saya hanya kasih kabel tis itu untuk mengaitkan si handle ini. Dan ini selanjutnya kelemahan menurut pendapat saya pribadi, kaca spion samping terutama ini dia gampang sekali nunduk ataupun berubah posisi pada saat kendaraan posisinya kenceng ya, ataupun melewati jalan yang kurang bagus kondisinya. Sehingga ini harus saya ganti dengan spion Avanza tipe G tahun 2009 ataupun 2010. Salah satu kelemahannya, spionnya gampang nunduk nih. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya saya tidak merasa terlalu boros ataupun enggak. Barangkali sekitar 1:12-an
kilo aja, jadi 1 liter setara dengan 12 kilometer barangkali. Dan itu tidak masalah, it's okay, karena ini mobil lama begitu mobil sudah berumur. Dan juga untuk pengapiannya dia masih menggunakan platina, terutama mobil ini platina, dan juga belum injeksi, masih karburasi. Semua tergantung ke setelannya, baik itu setelan platina ataupun karburasi, karena belum computerized. Mungkin berbeda halnya kalau misal mobil ini sudah injeksi ataupun eco ya, yang ZSX itu barangkali yang 1500 cc itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan ini. Kita nyalakan mobilnya, harus diinjak-injak dulu pedal gasnya, baru hidup ya. Kita bawa ke depan situ teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya. Barangkali teman-teman memiliki pendapat lain, Anda bisa tulis juga pengalaman Anda ataupun apa sih sebenarnya yang menjadi yang dinamakan kelemahan untuk mobil Daihatsu Xebra ataupun Espas. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Menurut pendapat Anda, apa itu kelemahannya? Karena selama 11 tahun ini saya tidak menjumpai masalah berarti ya. Khusus untuk radiator sebenarnya saya juga sempat overheat sih. Tapi overheatnya dikarenakan karena saya menggunakan air ledeng, itu yang menyebabkan mobil overheat. Dan sekarang saya sudah menggunakan air coolant dan itu aman. Sudah hampir setahun ya. Setahun bulan Agustus nanti, bulan depan ini mobil sudah 1 tahun menggunakan air coolant dan tidak ada kendala sama sekali. Untuk masalah delco itu memang semenjak saya mendapatkan mobil ini, saya mencari berbagai macam literasi ataupun solusi begitu, bagaimana caranya agar delco aman pada saat menerjang genangan hujan ataupun menerjang genangan yang lumayan tinggi begitu. Dan alhamdulillah aman, nggak ada kendala sama sekali. Itu barangkali teman-teman, jadi yang menjadi konsen saya untuk kelemahan mobil Daihatsu Xebra ataupun Espas itu ke suspensinya yang lumayan keras. Kalau misal kita tidak memodifikasinya, mengganti spiralnya dengan menggunakan mobil Xebra katanya yang lebih empuk, tapi saya menggunakan Futura ini terlalu empuk teman-teman. Dan ada yang mengatakan menggunakan EPV itu jauh lebih enak dibandingkan dengan menggunakan punyanya Suzuki Futura. Itu barangkali semua bisa diakali, semua bisa dimodifikasi asal ada dananya begitu, dan tidak mengabaikan faktor safety ataupun keselamatan. Dan barangkali sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menontonnya hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Ardian Saramierno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau misal radiator udah aman, udah menggunakan coolant, dan juga delco udah tidak kemasukan air, aman dari air, itu udah aman-aman aja sih kalau menurut saya. Mau dibawa kemanapun aman.